Bismillahirrahmanirrahim. Pergi menuntut ilmu, membawa adab. Ilmu dicari dengan kesungguhan. Jika lelah hadir dalam setiap sebab, yakinlah itu jalan menuju kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan keluangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah berdirinya Ana di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan menjadi motivasi untuk kita semua yang diberi tema ketika lelah menjadi ibadah. Menjadi seorang santri, menjadi seorang penuntut ilmu bukanlah suatu hal yang mudah, bukanlah suatu hal yang ringan. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menuntut ilmu ada bangun pagi sebelum fajar, duduk lama dalam majelis ilmu, menahan rindu kepada keluarga, serta bersabar dalam berbagai keterbatasan yang insya Allah akan berbuah pahala, akan berbuah nikmat untuk kita di kemudian kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua rasa lelah dalam menuntut ilmu jika diniatkan karena Allah, maka ia akan bernilai ibadah, meskipun hanya duduk, meskipun hanya mendengar dan bersabar dengan niat. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak semua orang bisa miliki. Apakah ilmu yang Allah tanamkan kepada diri kita bisa dimiliki oleh semua orang? Tidak. Hanya kepada orang-orang yang di dalam hatinya, yang di dalam dirinya meniatkan untuk beribadah, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mudah untuk didapatkan. Menuntut ilmu, jika bukan dengan niat yang ikhlas, jika bukan dengan niat karena Allah, maka ia tidak akan pernah bisa bertahan di dalam majelis ilmu dengan waktu yang lama. Apakah rasa ingin tahu, hanya ingin tahu, itu cukup untuk kita mendapatkan ilmu? Hanya ingin tahu, tetapi kita tidak terjun langsung ke dalamnya. Kita tidak mencari tahu, kita tidak mau belajar, hanya ingin tahu aja, tapi kita nggak masuk ke dalamnya. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa? Tidak. Oleh karena itu, bukan hanya rasa ingin tahu, tapi niat yang benar-benar bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu tersebut, kita bisa membuat ilmu itu menjadi bagian dari dalam diri kita. Seperti apa? Misalnya, kalau kalian hanya ingin tahu, tetapi kalian tidak pergi ke majelis ilmu, kalian tidak mencari sesuatu, hanya ingin tahu huruf A saja, kalau kalian tidak ke tempat guru, apakah kalian tahu? Tidak. Oleh karena itu, hanya ingin tahu bukanlah hal yang cukup untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sangat melelahkan adik-adik semua. Apakah menuntut ilmu itu hanya cukup sebentar saja?
hanya sebentar saja, apakah kita bisa memiliki ilmu yang banyak? Ayat ini menegaskan kepada kita semua adik-adik bahwa rasa lelah dalam menuntut ilmu akan berbuah petunjuk, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perjuangan di jalannya yang sia-sia. Betul apa betul? Betul. Apakah ada perjalanan di jalan Allah yang sia-sia? Apakah ada? Tidak. Insya Allah tidak. Karena apa? Semua yang ada di jalan Allah insya Allah akan berbuah pahala. Dan pahala itu tidak dapat dilihat. Yang insya Allah hanya Allah yang tahu. Dan kita sebenarnya bisa sedikit merasakan nikmatnya. Seperti misalnya ketika kita menuntut ilmu, kalau itu tidak berbuah pahala, tidak berbuah kenikmatan untuk kita, apakah kita bisa merasakan rasa ketenangan setelah mengaji? Ketika setelah mengaji, apakah kita memiliki rasa ketenangan sedikit? Apakah itu bukan termasuk rasa nikmat? Termasuk bukan? Itu termasuk rasa nikmat yang Allah berikan secara tidak langsung. Ketika kita telah melakukan apa? Kita telah melakukan mengaji, menuntut ilmu di jalan Allah, yang insya Allah akan berbuah apa? Pahala yang kita tidak tahu bagaimana wujudnya. Yang artinya di mana kelelahan yang kita rasakan hari ini sejatinya masih dalam batas kemampuan kita. Yang dimana insya Allah jika kita diberi ujian, rasa kelelahan, berarti juga Allah memampukan kita untuk apa? Untuk bisa menjalaninya, untuk bisa melewatinya, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan seperti sakit, kesedihan, hingga ia diuji dan ditusuk, melainkan Allah akan menghapusnya sebagai dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menguatkan kita apabila disikapi dengan rasa yang sabar, dengan rasa yang ridho, bukan hanya bernilai pahala tetapi juga menjadi sebab penghapus dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, wahai para penuntut ilmu, janganlah kalian takut dengan rasa lelah. Karena apa? Bisa jadi itulah yang kelak akan menjadi penolong kita semua, yang kelak akan menjadi asbab berkurangnya sedikit siksaan kita. Adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan hinaan, kebodohan sepanjang hidupnya. Maka marilah kita niatkan di dalam diri kita semua, perkuat kesabaran dan teruslah istiqomah dalam menuntut ilmu, dan jadikan setiap lelah kita ini adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, izinkan saya memberikan sedikit pantun, boleh? Boleh. Jangan lupa cakepnya ya. Langkah perlahan menuju tujuan. Meski letih tetap dijalani. Bersabarlah dalam menuntut keilmuan. Karena lelahmu dicatat Rabbul Alamin. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal perbuatan kita, menguatkan langkah kaki kita, dan menjadikan kelelahan menuntut ilmu sebagai sebab turunnya rahmat dan keberkahan. Akhir kata, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, ana memohon maaf, dan kepada Allah ana memohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.